Alhamdulillah sudah sampai di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Habis ini langsung lanjut mandi sebentar, lalu sholat maghrib meskipun telat karena memang keadaan tidak memungkinkan. Lalu setelah habis sholat maghrib, kalau ada nasi goreng atau sate di pinggir jalan kita makan dulu, makan malam. Langsung lanjut ke Paiton, Probolinggo. Semoga selamat. Bismillah. Amin. Ini jalannya agak membahayakan karena gelap. Jadi lampu saya turunkan ke bawah sedikit. Nah, seperti ini. Oke, bismillah. Kurang naik ke atas, saya tinggikan lagi. Oke, bismillah. Ya, seperti ini kawan-kawan, jalan Situbondo Probolinggo rame seperti ini, biar mama juga tahu di rumah kalau jalanan ya rame dengan truk-truk besar, membahayakan kalau nggak hati-hati, apalagi dengan penerangan lampu sepeda motor yang minim. Kita tidak bisa melihat jalanan dengan jelas, tidak bisa melihat aspal dengan jelas, sehingga kalau ada lubang terpeleset jatuh takutnya disambar sama truk. Naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Semoga selamat sampai Paiton. Semua qadarullah, atas kehendak Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, akhirnya bisa bertemu dengan anak. Ya Allah, setelah 6 tahun tidak bertemu sama sekali tidak pernah bertemu dengan anak. Akhirnya Allah kabulkan doa-doa saya, bisa bertemu dengan anak saya. Ya Allah, jalanan ini mungkin sekitar 20 tahun yang lalu saya sering sekali susuri naik sepeda motor RC Bravo di usia saya yang mungkin sekitar 20-an, 19, 20, ya sekitar itu. Saya menyusuri jalanan ini karena waktu itu saya menempuh studi di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Jadi setiap saya ke Bali ataupun saya pulang ke Sumeneb, saya lewat jalan ini untuk pulang ke Sumeneb melalui
Pelabuhan Jangkar. Saat itu saya naik sepeda motor RC Bravo, Suzuki Bravo tahun 95 kalau nggak salah. Di saat itu harga bensin yang murah, bensinnya nggak mahal. Dari Denpasar sampai di Sumeneb. Nah ini bisnya, truknya nyalip kanan. Saat itu bensinnya nggak mahal. Dari Denpasar nyampe Sumeneb hanya nyampe ya, dari Denpasar sampai di depan rumah saya itu cuma Rp4.500 bensin. Dari Denpasar sampai ke Sumeneb, sampai di depan rumah hanya Rp4.500. Betapa murahnya waktu itu. Mungkin waktu itu per liternya 1.500. Jadi 4.500 saya cuma habis 3 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya perut sudah lapar sekali. Takutnya di sana sudah nyiapkan makanan, ya kita sabar-sabar saja dulu deh. Alhamdulillah juga lampunya ini terang. Kalau kawan-kawan berminat untuk upgrade lampu sepeda motor seperti saya, nanti saya sertakan link di deskripsi video ini. Bagaimana saya merangkai dan membeli lampu ini. Ini masih di Situbondo kawan-kawan. Seperti yang kawan-kawan lihat, truk-truk besar berseliweran. Tuh, truk lagi. Bahayanya. Kalau lampu sepeda motornya pas-pasan, saya sarankan jangan deh. Karena kita nggak tahu jalanan di aspalnya itu ada lubang apa enggak. Kita nggak tahu. Lampunya pas-pasan dari lampu bawaan sepeda motor, bisa-bisa jatuh. Naudzubillah min dzalik. Dan pastikan kecepatan sepeda motor juga nggak cepet-cepet banget. Ya rata-rata 60 km per jam lah. Jadi buat mama dan kawan-kawan di rumah ataupun yang lagi nonton di YouTube saya, inilah situasi, kondisi jalanan Situbondo, Probolinggo kalau malam hari. Pastikan lampu penerangan memadai, terang, bagus. Pastikan juga bensin terisi penuh. Pastikan juga angin dari ban roda itu juga bagus, tekanannya jangan sampai gembos di tengah jalan. Karena dulu pengalaman saya ketika saya ke Bali sama seperti ini, kondisi nyampe di Situbondo sudah maghrib. Kalau sekarang ini kan isya. Itu kondisi maghrib.
Jadi ketika saya sampai di Jangkar sekitar jam 7-an lah keluar dari Jangkar. Makan sebentar, setengah 8 melanjutkan perjalanan ke Denpasar. Ini juga hati-hati, jangan sampai ngepas di marka jalan putih ini, karena kita seperti diarahkan ke pinggir oleh catnya, bahaya. Jadi pastikan nggak ngebut-ngebut banget agar kita nggak selip ke jalanan, ke jalan yang tanah ini sebelah kiri. Kembali ke cerita tadi, saya sampai di Jangkar ya sekitar maghrib, melanjutkan perjalanan lagi ke Denpasar jam setengah 8 malam. Setelah saya makan, lalu melanjutkan perjalanan. Nah, pada saat itu saya naik sepeda motor RC Bravo seperti yang saya ceritakan tadi bersama sahabat saya Dedi Purwanto. Dedi Purwanto ini asal Pamekasan, kuliah teknologi teknik elektro apa ya? Saya udah lupa. Teknik elektro, ya benar, teknik elektro. Asal Pamekasan. Nah, Dedi ini dari Pamekasan ke Sumeneb naik bis, lalu dari Sumeneb nyebrang Jangkar sama saya boncengan. Nah, ketika sampai di sekitaran Alas Baluran ya di Banyuwangi itu kondisi gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali. Ternyata lampu utama RC Bravo saya itu mati. Bayangkan, gelap gulita, tidak bisa lihat apa-apa. Dan saat itu tidak ada mobil truk sama sekali, posisi gelap gulita. Yang hanya hidup itu lampu resting saya, sen kanan kiri itu yang hidup. Kalau kawan-kawan lihat sepeda motor RC Bravo, restingnya itu tepat di sebelah kanan, di sebelah tangan saya, jadi dekat dengan tangan. Dan itu pun meskipun lampunya berdekatan dengan tangan saya, ketika resting itu dihidupin, saya bahkan tidak bisa melihat tangan saya, saking gelap gulitanya. Benar-benar gelap gulita banget. Terpaksa saya menghentikan sepeda motor saya. Antara panik, takut, karena bisa saja di alas itu ada harimau, macan kumbang, dan lain-lain. Kita kan nggak tahu. Antara panik dan ketakutan, saya menghentikan sepeda motor saya. Alhamdulillah, dari kejauhan di sebelah belakang saya ada mobil. Langsung ketika saya melihat cahaya jalan, ketika ada penerangan, saya pacu sepeda motor saya kenceng-kenceng, cepat-cepat, agar saya bisa melihat jalan. Tetapi karena laju kendaraan atau mobil itu jauh lebih cepat dibandingkan RC Bravo saya, maka ketika mobilnya sudah jauh di depan, saya menghentikan sepeda motor saya lagi karena saya tidak bisa melihat apa-apa. Itu pengalaman saya. Gelap gulita. Jadi kalau urusan perjalanan jauh, insya Allah sudah pengalaman banget. Akhirnya seperti itu. Naik sepeda motor, ada cahaya mobil, kendaraan di belakang saya pacu sepeda motor saya agar bisa melihat jalan. Lama-kelamaan ya saya putus asa juga, karena laju kendaraan saya kalah dengan laju kendaraan roda 4.
Lama-kelamaan, karena berangkat dari putus asa dan minta tolong juga, maka terakhir ada mobil pickup gitu. Mobil pickup, saya tidak kasih kesempatan untuk menyalip saya langsung berada di tengah jalan, tidak memberi kesempatan untuk menyalip saya, mobil pickup itu. Dan akhirnya alhamdulillah mobil pickup itu paham kalau saya lagi ada masalah, lampu kendaraan saya mati, sehingga mobil pickup itu tidak berusaha menyalip sepeda motor saya. Ini saya sudah sampai di Arjasa, Situbondo. Saya memang sengaja mengundur sholat, mohon maaf ya, mungkin uzur ya, semoga Allah mengampuni saya. Karena saya khawatir ketika tas ransel ini saya tinggal di belakang, takut ada yang hilang karena ada banyak barang-barang berharga di tas ransel saya. Jadi nanti saja kalau sudah sampai di dekat rumah anak saya sholat di masjid di dekat sana saja. Ini kawan-kawan bisa lihat sendiri betapa ramenya truk-truk, mobil-mobil besar di sebelah kanan saya. Jadi alhamdulillah mama, adik, kakak udah ikut, karena memang jalanannya bahaya. Kalau mama nyetir, rencananya kan bawa sepeda motor 2, bahaya. Ini kan tidak ada lampu sama sekali nih. Lampu hanya dari sepeda motor saya. Alhamdulillah, saya sudah upgrade lampunya. Saya pasang 2 lampu LED. Langsung 2, bukan 1. Lumayan terang. Jadi jalanan itu dapat dilihat dengan jelas. Alhamdulillah. Sekarang usia saya 43 tahun. Mudah-mudahan Empo tahu. Mudah-mudahan kelak Empo, Galia, Freda lihat. Ini perjuangan papanya untuk jenguk anak-anak. Dan ini sudah dilakukan dulu ketika berusaha menemui Empo tapi tidak berhasil. Karena memang Allah belum berkehendak. Jadi saya kembalikan semua kepada kehendak Allah. Mungkin belum saatnya bisa bertemu dengan anak. Dan alhamdulillah Allah memberikan bisa bertemu dengan anak saya sekarang. Ini sepeda motor tahun pembelian 2015. Sekarang 2022. Berarti usia sepeda motor ini sudah 7 tahun. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, 7 tahun. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena waktu itu ketika saya naik RC Bravo tahun 95, ya saya naik sepeda motornya tahun 99, tahun 2000. 95, 96, 97, 98, 99. 2000 ya sekitar 5 tahunan usia pemakaian sepeda motornya saat itu. Waktu itu saya masih bocil, masih anak-anak remaja. Sekarang sudah banyak ubannya. Ini karena Dharma pengen dijenguk, juga mau melunasi tanggungannya di pondok, kurang lebih sekitar 6 juta, hampir 6 juta. Maka saya bela-belain ke Python untuk melunasi tanggungan pondoknya. Padahal ya uangnya ya dapat pinjaman juga. Alhamdulillah ada yang bantu, ada yang minjemin.
Saya yakin Allah pasti bantu saya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu insya Allah akan selalu tercurahkan kepada orang-orang yang takut dan taat. Bukan mengatakan saya takut dan taat kepada Allah sampai dikatakan level alim, bukan. Cuma minimal ya ketika adzan berkumandang langsung segera tunaikan kewajiban. Ya Allah, demi anak, alhamdulillahirabbil alamin, bisa bertemu dengan Empo, ya Allah. Mudah-mudahan kelak Empo mau dibawa ke Sumenep untuk jenguk adik-adiknya. Karena saya berpikir kalau sudah terlalu besar, nanti hubungan batin, hubungan emosional itu semakin jauh. Karena udah sama-sama sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya mumpung masih Freda masih kecil, masih nyari empoku mana, kakak empoku mana. Mumpung masih kecil, saya terus terang berharap semoga Allah mudahkan empo mau dibawa jalan-jalan ke Sumenep menemui adik-adiknya. Ini tidak ada lampu sama sekali kecuali lampu dari kendaraan. Barusan bahaya banget saya, terlalu mepet, truk besar. Untungnya mengalah, tidak memaksakan.
ketika lewat kiri itu loh, bahaya banget. Semoga yang nonton jadikan pelajaran, jangan terlalu mepet-mepet ke truk besar, bisa-bisa kesenggol dikit jatuh, kesamber bannya truk. Naudzubillah. Sekarang sampai mana ini? Kapongan. Oh iya, Kecamatan Kapongan ini juga berkesan buat saya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu kan nggak ada handphone Android ya, kita nggak bisa mengakses apa-apa. Bahkan waktu itu juga tidak ada handphone Symbian, Nokia Symbian itu juga ada. Cuma Nokia 3310 dan sejenisnya. Jadi informasi kapal itu kita nggak tahu, nggak update lah, nggak tahu sama sekali, buta. Kalau mau pulang ya pulang aja. Kalau udah ada kapal ya nunggu kapal. Kalau sekarang kan tinggal cek Instagramnya, langsung ketahuan jadwal kapal. Nah, kembali ke Kapongan tadi, di Kecamatan Kapongan ini ada famili dari bapak saya, Menteri Kesehatan, apa ya istilahnya, perawat ya mungkin ya, mantri. Nah, kalau udah ada kapal, saya nginep di om saya itu, entah lupa namanya siapa, karena udah lama banget. Dan jalanannya pun juga udah lupa, rumahnya pun juga lupa. Ya itu, kalau nggak intens silaturahminya susah. Masih lumayan jauh ini mas bro. Ya sehabisnya baterainya aja deh.
Ya bersyukurlah Mama udah ikut ini. Aduh, bahaya. Jalanannya benar-benar membahayakan. Bis-bis besar, truk-truk besar nih. Selamat datang di Situbondo. Di sini tempatnya Haryono, teman kuliah, teman kos-kosan di Pondok Gede Oko. Besar juga ya Situbondo, udah banyak perubahan. Oh, ternyata di Situbondo sudah ada Roxy Supermarket juga. Udah besar Situbondo. Sumenep kapan ya ramai kayak gini? Besar, jalanannya juga besar-besar ini. Sebenarnya ya urusan jalan-jalan kayak gini udah sering sekali, jadi udah terbiasa gitu. Ini saya posisi tidak pakai jaket sama sekali, bahkan cuma pakai kaos. Ya sudah terbiasa. Ke kiri Jember, ke rumahnya Roni. Lurus saja. Pantat sakit mas bro.
Ini kemana ya? Aduh. Lanjut saja, yang penting lurus. Ini lapangan Situbondo mungkin ya, Taman Santri, Kota Santri, Taman Situbondo Kota Santri, entahlah. Halo Situbondo. Besar ternyata Situbondo mas bro. Bersih Situbondo, jalanannya lebar, bersih, tertata dengan baik Situbondo. Mantap. Sumenep nggak ada jalannya yang bisa lebar sebesar ini. Masih belum. Entah sampai kapan. Hotel Rosali. Yang penting lurus ke barat aja. Nanti nyampe-nyampe sendiri, insya Allah. Ikan bakar pemuda, Seduh Lur, Masjid Al-Ikhlas. Aduh, jalannya nggak lihat jalan sih, tengok-tengok kanan kiri, jadinya nggak lihat lubang. Ini sudah mulai sampai pinggiran kota lagi, Geraha Tirta Baluran kalau nggak salah.
Surabaya lurus, Pantai Pate, Pelabuhan Kalbut kanan. Oke, lurus. Banyak anjingnya mungkin pantainya. Dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Surabaya lurus, Kendit di belok kiri. Ini truk besar ini, serem. Wow, rame. Truk besar semua mas bro, mobil besar. Sudah sampai Panarukan, Puskesmas Panarukan. Ya, di sini Panarukan juga ada pengalaman. Doni pernah punya cewek di sini, orang Panarukan. Lumayan cantik, namanya Rinda. Jadi kalau saya dari Bali mau ke Sumeneb, pernah sekali sih main ke rumahnya Rinda, sekitar sini, sekitar jembatan Panarukan. Cuma ya sekarang usia saya 43, ya yang bersangkutan juga udah tua, udah 43 juga. Dan sama wajahnya pun ya udah lupa ya. Cuma ketemu sekali itu, habis itu udah ada komunikasi lagi. Suaminya sekarang jadi polisi. Ya ini jembatan Panarukannya, ini rumahnya. Bukan di sini. Apa sudah lewat ya? Mungkin udah lewat. Sudah sampai di Panarukan.
Masih Situ Bondo. Ngikutin sini ya, belok kiri juga. Pokoknya ngikutin truk. Ngikutin truk-truk besar. Mungkin jembatan ini kali ya. Soalnya banyak jembatan sih di sini. Bukan. Bukan sini. Ini jembatan yang ketiga sudah ini. Banyak jembatan di sini. Entah ini daerah mana sudah. Algae International, Hongshin. Banyak lubang-lubang. Pastikan lampunya oke, biar bisa melihat lubang di jalanan. Ini saya posisi nggak pakai jaket, hanya pakai kaos saja. Jaketnya bawa sih, cuma nggak dipakai. Biar dah sesekali. Wow, mobilnya berusaha nyalip-nyalip kanan aja.
gelap gulita. Demi anak, demi empu, dibela-belain malam-malam, ya Allah. Tambah udang. Gundil Situbondo. Pantai Gundil Situbondo mungkin ini. Airnya surut tapi kalau mogok di sini bener-bener berabe. Tidak ada bengkel, tidak ada apa. Udah malam pula. Naudzubillah, semoga lancar sampai Paiton. Entah ini di mana ya. Sudah mulai sepi, gelap. Jarang rumah-rumah.
Lapar banget. Lapar pakai banget. Tadi sarapan jam 6 paling. Habis itu sampai sekarang udah makan lagi. Hanya makan permen minyak kayu putih. Bisnya sampai miring banget nih. Gila nih. Bisnya miring banget. Aduh. Alhamdulillah. Entah ini daerah mana ya. Lewat jalan aspalnya aja, jalan cornya saja nih, sebelah kiri, lebih aman. Bahaya banget. Untung mama udah ikut.